Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gali. Iya, semangat sekali. Selamat siang, Bu Nancy. Apa kabarnya hari Selamat ini? siang. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kita yang minggu lalu ya. Ini sesi kedua. Mm-mm. Eh, yang mana 15 menit ke depan kita akan membicarakan hal-hal yang sedang dihadapi Ibu saat ini. Jangan khawatir, untuk kerahasiaan terjaga hanya kita berdua. Baik, Baiklah, Ibu. kita akan berdiskusi tentang program kerja kita ya, Ibu selaku guru penggerak. Apa Mm-mm. ya yang ingin Ibu sampaikan sebagai guru penggerak ya dalam pembicaraan kita hari ini? Ini, Bu, sebenarnya saya itu punya unek-unek ya, yang menjadikan saya pikiran nih, karena kemarin kan habis rapotan ceritanya, saya itu menemui bahwa nilai anak-anak saya di kelas itu ternyata tidak sesuai dengan yang menjadi pengharapan kita gitu. Jadi nilainya di sana itu ini berdasarkan laporan dari guru-guru waktu kita rapat kenaikan kelas tuh Bu, sebenarnya nilai itu nilai real sebenarnya itu belum belum bisa mencapai KKM, tapi karena situasi dan kondisi seperti ini yang saat ini ya kita belajar serba terbatas gitu kan, anak-anak harus daring dari rumah, akhirnya nilai itu terpaksa harus dibuat di atas KKM. Itu yang menjadi kendala buat saya, apalagi saya sebagai wali kelasnya anak-anak nih. Itu Ibu. Oh, demikian. Mm-mm. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil yang Ibu sampaikan tadi itu? Iya, pengennya saya itu ya anak-anak itu membuat nilai di atas buku hasil pencapaiannya itu ya nilai sesuai dengan kemampuan mereka gitu, Bu. Jadi kalau memang sudah ditetapkan KKM untuk setiap mapel itu dan mereka dapat mencapainya gitu. Jadi bisa dikatakan pembelajarannya berhasil kan berarti, Bu. Tapi Iya, selama ini ternyata situasi dan kondisi pembelajaran di tengah COVID ini ya jauh dari pengharapan kami, itu Ibu. iya. Kalau demikian, bagaimana situasi yang Ibu hadapi saat ini terkait masalah pembelajaran tersebut? Nah, ini yang jadi curhatan kami bersama, Bu, saat kami rapat di sekolah itu ya. Biasanya kan ada evaluasi di sekolah itu, kepala sekolah mengadakan evaluasi tiap bulan itu ada rapat koordinasi. Jadi temuan-temuan yang kita hadapi selama pembelajaran itu disampaikanlah di forum rapat itu ya Bu. Ya, anak-anak itu ternyata untuk pembelajaran daring itu banyak yang tidak aktif gitu. Belum tentu satu kelas itu anak itu bisa mengikuti dengan baik gitu Bu. Mungkin ada berbagai kendala ya yang dihadapi si anak-anak ini gitu Bu. Baiklah. Selain kendala-kendala yang dihadapi, pastinya adalah yang sesuatu yang sudah berjalan dengan baik. Apa itu? Ya, selama ini Bu, waktu pembelajaran daring ya, PJJ ini pembelajaran jarak jauh ini kita di sekolah itu guru-gurunya tetap mendapatkan pelatihan-pelatihan dari sekolah gitu karena kepala sekolah kami sangat aware kan ya mungkin untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, makanya kepala sekolah berinisiatif yang dituangkan dalam program sekolah. Kalau kita guru-guru itu ada mengikuti in-house training di sekolah tentang pembelajaran yang interaktif untuk anak-anak kita gitu. Oh, demikian. Nah, Mm-mm. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, Bu, sehingga bisa demikian gitu? Ya, itulah mungkin ini ya, kalau ini kan anak-anak di rumah, kita di sekolah gitu. Apa juga mungkin yang menjadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya hubungan atau komunikasi yang baik nih antara kami selaku guru dengan wali murid atau orang tua murid yang ada di rumah gitu, Bu. Jadi yang menjadi hambatan itu Ya, itu tadi karena kurangnya pengawasan murid-murid kita selama mereka belajar di rumah oleh orang tuanya, itu jadi apa yang disampaikan oleh guru melalui sarana yang untuk menghubungkan ke mereka ya biasanya selama ini pakai Google Form dan WA gitu. Jadi tugas-tugas itu dikirimkan lewat eh,
WA atau Google Form, kemudian ternyata siswa menerima di rumah itu mungkin mereka ya tidak sepenuhnya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gitu. Kemungkinannya itu tadi karena, kurangnya pengawasan dari orang tua atau bimbingan dari orang tua. Idealnya situasi apa sih yang Ibu harapkan? Pinginnya saya sih, ya ada kerjasama yang baik nih dari pihak sekolah dengan orang tua, kemudian komite ya, terhadap, pembelajaran jarak jauh ini gitu. Karena kita sendiri sebagai guru memiliki keterbatasan nih, jadi kita tidak bisa menjangkau atau mengawasi langsung anak-anak kita selama belajar gitu, Bu. Sebisa mungkin saya berharap ada nih, apa ya, kerjasama yang baik antara kita dengan Iya, orang betul tua. itu. Mhm. Selanjutnya, apa yang Ibu sadari dengan percakapan kita sejauh ini? Yang timbul, oh inisiatif itu Ibu atau ini Ibu, motivasi Ibu. Ya itu Ibu, saya dengan teman-teman nih sudah ini sih, membicarakan masalah ini bareng-bareng gitu kan. Kami tuh sudah ada kunjungan juga ke rumah-rumah, terutama bagi murid-murid yang memang luar biasa ya, maksudnya luar biasa di sini adalah mereka yang sama sekali tidak mengumpulkan tugas dalam kurun waktu tertentu gitu. Kita pasti ada laporan yang masuk nih dari guru ke wali kelas maupun ke BK. Nah, itu yang kita tindak lanjuti, Bu. Oh demikian. Terus apa yang Ibu rasakan perlu ada perubahan gitu, yang diadakan perubahan? Ya, harapannya itu tadi, Bu, dari pihak sekolah bisa menjalin, komunikasi yang lebih efektif lagi dengan wali murid, kemudian dengan komite untuk, bisa terbangun hubungan kerjasama yang baik dalam, mengawasi anak-anak kita selama pembelajaran jarak jauh. Oh iya, jadi hal itu pun yang perlu ditingkatkan kah? Iya, Bu, saya rasa Iya. seperti itu. Tidak adakah pilihan lain selain yang Ibu sampaikan tadi? Oh, iya, ada juga, Bu, terpikir ya di kita itu, maksudnya, saya ngobrol dengan teman-teman, kemudian dengan kepala sekolah, dengan wakakurikulum kesiswaan gitu. Kita juga pengen bisa merubah, apa ya, metode atau model pembelajaran guru yang selama ini hanya ngirim lewat tugas gitu ya, lewat, memberikan tugas itu maksudnya seperti ini, ada dikasih soal, anak disuruh baca sendiri, kemudian melihat YouTube gitu. Nah, mungkin anak-anak bosen dari situ. Nah, bagaimana kalau kita menciptakan atau kita belajar nih model pembelajaran yang baru gitu, supaya guru-guru itu, mereka bisa beragam cara penyampaian tugas atau pembelajarannya ke anak-anak gitu, meskipun lewat daring tapi tidak mengurangi, apa ya, keaktifan anak-anak supaya mereka antusias gitu menerima pembelajaran itu, Bu. Oh iya, selain daripada itu adakah terlintas alternatif lain gitu? Ya, itu menurut saya itu, Bu, yang satu dari apa namanya, dari sisi orang tua, yang satunya untuk bekerja sama tadi ya, satunya lagi mungkin metode atau model pembelajaran yang harus diperbaiki oleh guru-guru kita gitu. Oke, oke. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini, setelah kita banyak berbicara dari A sampai Z, dan Ibu dapat menyimpulkan apa yang akan Ibu adakan perubahan? Mungkin langkah pertama yaitu tadi ya Ibu, saya akan mengajak teman-teman, kemudian saya berbicara dengan kepala sekolah, dengan pihak tim pengembang kurikulum gitu kan. Bagaimana kalau kita ini belajar nih gurunya yang tadinya hanya model belajarnya seperti itu, monoton gitu kan, yang membuat siswa tidak antusias dalam belajar. Bagaimana kalau kita apa, belajar mengenai pembelajaran yang inovatif tuh seperti apa sih, yang bisa membuat peserta didik kita, murid-murid kita itu bisa aktif, kembali antusias, termotivasi, gitu. Jadi, apa namanya, dengan sesuatu yang baru, diharapkan itu tadi, supaya nanti pas tahun ajaran baru itu tidak, seperti ini, situasi yang ditemuin lagi, maksudnya tidak terulang lagi apa yang sudah kita alami ini gitu, Bu. Terus yang kedua Oke. juga pengennya yaitu tadi, apa, terbangun
komunikasi yang baik dengan Oke. pihak orang tua. Jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita seluruhnya dari rangkuman dan perencanaan Ibu tadi? Mungkin saya memilih menitik beratkan ke itu tadi, Bu, pembelajaran model perubahan mindset guru-guru kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas gitu. Bagaimana kita bisa berpusat pada peserta didik, bagaimana kita bisa belajar menggunakan model-model pembelajaran yang baru, misalnya seperti ini misalnya pembelajaran yang menitik beratkan pada keaktifan siswa seperti project ya, kita membuat project di mana anak-anak kita yang Oke. aktif gitu. Oke. Baiklah Ibu, mengingat waktu kita sudah cukup dan kita akan kembali ke sesi berikutnya. Semoga apa yang kita bicarakan, diskusikan hari ini banyak memberikan perubahan bagi lembaga Ibu. Ya, oke Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Gali. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru